Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Organisasi kelas C yang beranggotakan saya sendiri Diana Nurwulan NPM 201 dan teman saya Fiska Mahima dengan NPM 230. Sebelum memulai video ini, mari kita lihat video berikut. Sebuah video kekerasan di kantor pelayanan pajak Bekasi beredar di media sosial. Pelaku dan korban merupakan bawahan dan atasan kantor pelayanan pajak yang terlibat cekcok soal pekerjaan. Kami sengaja tak menayangkan utuh video ini karena mengandung unsur kekerasan. Aksi pemukulan terjadi di kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara pada Senin lalu. Seorang pegawai berinisial DH diduga terlibat cekcok dengan atasannya berinisial MAZ. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan di antara keduanya. MAZ terlihat memukul korban DH di hadapan karyawan lain. Tak terima dengan perlakuan atasannya itu, korban langsung membuat laporan dugaan penganiayaan ke Mapolsek Bekasi Timur. Menanggapi kasus ini, pihak kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi dalam pernyataan tertulis yang menyebut tidak menoleransi kekerasan. Kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman terkait pekerjaan. Saat ini korban yang mengalami penganiayaan sudah mendapat perawatan medis. Sementara pelaku tengah menjalani pemeriksaan internal Direktorat Jenderal Pajak. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Oke, dari video yang telah kita lihat tadi, bagaimana komentar kamu dan tanggapanmu mengenai tindakan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam video tersebut? Baik, jadi sebelum saya menyampaikan komentar ataupun tanggapan saya mengenai kasus tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bahwa di dalam kelompok atau organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari pemimpin dan bawahan atau karyawan. Nah, di antara kedua belah pihak itu harus ada komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik itu cita-cita pribadi maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, di dalam dunia kerja antara atasan dan bawahan itu dihubungkan dengan komunikasi untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas masing-masing atasan dan bawahan agar dapat terselesaikan dengan baik. Nah, komunikasi yang baik itu akan memberikan dampak positif bagi atasan dan bawahan. Nah, di dalam pelaksanaan tugas, mereka cenderung berkomunikasi secara lisan dibandingkan dengan komunikasi secara tertulis, karena dengan komunikasi secara lisan itu akan mempermudah terjadinya umpan balik sehingga ketidakjelasan informasi itu dapat langsung teratasi dengan menanyakan secara langsung. Dan tanggapan atau komentar saya mengenai kasus dalam video tersebut. Jadi kalau menurut saya kasus tersebut itu terjadi karena adanya kesalahpahaman terkait pekerjaan dan juga kurangnya komunikasi yang baik antara atasan dan juga bawahan sehingga terjadinya cekcok di antara kedua belah pihak. Nah, dan dari adanya kasus tersebut tentu saja memunculkan dampak bagi kantor pelayanan pajak di Kota Bekasi yang di mana video tersebut memperlihatkan tindakan atasan yang temperamental kepada bawahannya, di mana hal tersebut sangat disayangkan karena seharusnya tindakan tersebut tidak dilakukan oleh seorang atasan, yang akibatnya atasan tersebut dilaporkan oleh bawahan sebagai korban dengan dugaan penganiayaan yang selanjutnya atasan tersebut menjalani pemeriksaan internal Direktorat Jenderal Pajak atas kasus tersebut gitu. Dan selanjutnya atasan tersebut akan mendapatkan konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukan terhadap bawahannya, seperti kehilangan jabatan dia sebagai atasan, dan yang paling parahnya lagi atasan tersebut akan terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, mungkin itu komentar atau tanggapan dari saya. Mungkin kamu ada komentar atau tanggapan lain mengenai kasus dalam video tersebut. Baik, saya akan menanggapi sedikit pada komunikasi dalam organisasi perusahaan khususnya atau umumnya organisasi lain biasanya terjadi di dalam dua konteks, yaitu komunikasi terjadi di dalam perusahaan, internal communication, dan komunikasi yang terjadi di luar perusahaan atau external communication. Di dalam komunikasi internal, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal, sering terjadi kesulitan yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran komunikasi atau dengan kata lain miscommunication. Kesulitan ini terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman, adanya sifat psikologi yang tidak yang seperti egois, kurangnya keterbukaan antara pegawai, adanya perasaan tertekan dan sebagainya, sehingga menyebabkan komunikasi tidak efektif dan pada akhirnya tujuan organisasi pun sulit untuk dicapai. Saya akan menanggapi dari solusi yang dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan itu sangat penting agar terjalin hubungan yang baik antara atasan dan bawahan.
Sebagai atasan harus mempunyai sifat kepemimpinan, tidak egois dan tidak temperamental kepada bawahannya. Dan bawahannya juga harus menghormati atasannya untuk menghindari permasalahan masalah yang muncul antara atasan dan bawahan, misalnya kesalahpahaman pekerjaan yang berujung cekcok. Baik, jadi dapat disimpulkan ya berarti di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu kita harus selalu menjaga komunikasi dengan baik, baik itu antara atasan dan juga bawahan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti kasus dalam video tersebut. Nah, mungkin itu komentar atau tanggapan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.